Seorang anak bos travel pariwisata yang dikenal sering hadir di majelis sholawat, tampaknya hidupnya penuh berkah. Namun, siapa sangka, di tengah rutinitasnya yang penuh dengan kebaikan, ia justru menghadapi cobaan besar. Kisahnya berubah tragis ketika ia mengalami kecelakaan yang menyebabkan kakinya pedot atau terputus di depan Ka'bah, tempat suci yang menjadi pusat ibadah umat Islam. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini sebuah ujian atau petunjuk atas kehidupannya? Simak cerita penuh makna tentang takdir, cobaan, dan penyesalan yang mengubah hidupnya selamanya. Di sebuah kota besar di Indonesia, hidup seorang pemuda bernama Fadil, anak dari seorang pengusaha sukses yang memiliki perusahaan travel pariwisata ternama. Fadil tumbuh dalam kemewahan dan kenyamanan, di mana segala keinginan dapat terpenuhi dengan mudah. Ayahnya, seorang pengusaha yang sudah bertahun-tahun berkecimpung dalam bisnis wisata, sering membawa Fadil untuk bepergian ke berbagai negara. Fadil melihat dunia dari sudut pandang yang luas, namun ia merasa ada kekosongan dalam dirinya yang tak bisa dijelaskan. Meskipun hidupnya serba cukup, Fadil merasa ada yang kurang dalam hatinya. Ia merasa tak terhubung sepenuhnya dengan kehidupan spiritual yang sesungguhnya. Ayahnya, yang sangat sibuk dengan urusan bisnis, jarang sekali mengajaknya untuk beribadah lebih mendalam. Fadil pun mencari kepuasan dalam berbagai kegiatan sosial, termasuk menghadiri majelis sholawat yang sering diadakan di kota mereka. Di sanalah ia merasa hati dan jiwanya sedikit lebih tenang. Sementara itu, ibunya yang selalu mengingatkan tentang pentingnya agama dan spiritualitas, seringkali bercerita tentang betapa indahnya merasakan kedekatan dengan Allah, terutama di tanah suci Mekah. Keinginan untuk mendalami agama semakin besar dalam diri Fadil. Setelah beberapa bulan mengingat dan menunda, akhirnya kesempatan itu datang juga. Ayahnya, yang mendapatkan paket umrah dari agen perjalanan yang mereka miliki, mengajak Fadil dan seluruh keluarganya untuk berangkat ke Mekah. Fadil sangat antusias, bukan hanya karena ini adalah perjalanan spiritual yang penting dalam hidupnya, tetapi juga karena ia merasa ini adalah kesempatan untuk menemukan kedamaian batin yang selama ini ia cari. Mereka berangkat ke Mekah, dan Fadil begitu terpesona oleh suasana di sekitar Ka'bah. Ia merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakannya sebelumnya. Setiap langkahnya menuju Masjidil Haram diiringi rasa syukur dan harapan. Selama berada di sana, Fadil tidak hanya menjalankan ibadah dengan penuh khusyuk, tetapi juga aktif mengikuti kegiatan sholawat dan kajian agama. Malam-malamnya dihabiskan di majelis-majelis ilmu yang memperdalam pemahaman spiritualnya. Ia merasa semakin dekat dengan Allah, dan setiap doa yang dipanjatkan terasa begitu mudah untuk diterima. Ia merasa hidupnya akan berubah menjadi lebih baik setelah pengalaman spiritual yang mendalam ini. Namun, nasib berkata lain. Pada suatu sore, setelah selesai mengikuti majelis sholawat, Fadil memutuskan untuk berjalan sendirian menuju Masjidil Haram. Ia ingin meresapi kedamaian yang ada di sekitar Ka'bah dan merenung lebih dalam tentang kehidupan. Dalam perjalanan tersebut, jalanan Mekah yang padat dengan jamaah umrah dan kendaraan-kendaraan kecil yang hilir mudik membuat suasana semakin ramai. Fadil, yang berjalan tergesa-gesa karena ingin segera sampai, tidak menyadari ada sebuah mobil yang melaju dengan cepat di belakangnya. Ketika ia hendak menyeberang jalan, tiba-tiba sebuah kendaraan menabraknya dengan keras. Tubuhnya terlempar, dan kakinya tertimpa roda mobil yang melaju cepat tersebut. Sakitnya begitu luar biasa. Fadil merasa kakinya terhimpit dan kesulitan untuk bergerak. Dalam keadaan panik, ia hanya bisa berteriak, memanggil orang-orang di sekitarnya. Orang-orang sekitar segera mendekat dan berusaha membantunya. Namun, mereka terkejut melihat kondisi Fadil yang sangat parah. Kakinya terluka sangat serius, dan darah mengalir deras dari lukanya. Tak lama kemudian, petugas medis datang dan membawanya ke rumah sakit terdekat. Di rumah sakit, dokter menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan kerusakan parah pada kakinya. Setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut, mereka menyarankan untuk melakukan amputasi pada bagian bawah kaki Fadil. Fadil merasa hancur. Ia tak bisa menerima kenyataan bahwa ia harus kehilangan salah satu bagian penting dari tubuhnya. Kakinya yang selama ini membawanya ke tempat-tempat suci, kini harus dipotong untuk menyelamatkan nyawanya. Sementara itu,
Rasa syukur yang sebelumnya sering Fadil panjatkan, kini terasa seperti sebuah penyesalan. Mengapa cobaan besar ini datang padanya di saat ia sedang berusaha mendekatkan diri kepada Allah? Bukankah ia sudah menjalani segala ibadah dengan sepenuh hati, mengikuti sholawat, dan berdoa di tempat yang suci? Mengapa dirinya yang baik ini justru harus menerima azab seperti ini? Selama berhari-hari terbaring di rumah sakit, Fadil terbenam dalam perenungan yang mendalam. Ia mulai menyadari bahwa cobaan ini bukanlah sebuah hukuman, melainkan sebuah ujian yang diberikan Allah untuk mengingatkannya. Ujian datang dalam berbagai bentuk, dan bukan hanya untuk orang yang buruk, tetapi juga bagi mereka yang ingin memperbaiki diri. Allah memberi ujian untuk mengangkat derajat hambanya dan untuk menyempurnakan keimanan mereka. Dalam kesendirian, Fadil mulai berbicara dengan jamaah lain yang juga sedang dirawat di rumah sakit. Salah satu dari mereka adalah seorang pria tua yang sudah lebih dulu beribadah di tanah suci. Pria itu berkata, "Ujian Allah datang untuk menguji sejauh mana kita bersabar dan menerima takdirnya. Allah tak memberi ujian tanpa alasan. Kadang, ujian ini adalah cara Allah untuk mendekatkan kita padanya." Kata-kata pria itu menyentuh hati Fadil. Ia mulai melihat cobaan ini dari sudut pandang yang berbeda. Ujian ini bukan untuk membuatnya terjatuh, tetapi untuk membuatnya bangkit lebih kuat. Ia mulai merenung tentang hidupnya, tentang bagaimana selama ini ia hanya mengandalkan kekayaan dan kemewahan dunia, tetapi tak pernah benar-benar mendekatkan diri pada Allah dengan sepenuh hati. Fadil mulai menerima takdirnya dengan ikhlas. Ia berhenti menyalahkan keadaan dan mulai belajar untuk sabar. Perlahan-lahan, ia merasa hatinya tenang. Dengan kaki yang kini tak lengkap, ia merasa lebih utuh dalam jiwa dan rohaninya. Ia bertekad untuk tidak kembali hidup seperti sebelumnya, dan mulai lebih banyak beribadah, lebih mendalami agama, dan membantu orang-orang di sekitarnya. Setelah kembali ke Indonesia, Fadil menghadapi proses pemulihan fisik dan mental yang berat. Ia mulai menjalani terapi dan perlahan menerima takdirnya. Meskipun awalnya merasa cemas dan malu, Fadil belajar untuk berani keluar dan bertemu orang lain. Ia bergabung dengan komunitas penyandang disabilitas, di mana ia menemukan banyak orang dengan kisah serupa yang saling memberi dukungan. Bertemu dengan Rudy, seorang anggota komunitas, Fadil mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya soal fisik, melainkan tentang cara kita menjalani hidup dan berbagi dengan orang lain. Motivasi ini membawanya kembali ke dunia bisnis keluarganya, tetapi kali ini dengan visi yang berbeda. Fadil bertekad untuk mengembangkan layanan pariwisata yang inklusif bagi penyandang disabilitas, agar mereka juga bisa menikmati perjalanan dengan kenyamanan. Beberapa tahun kemudian, bisnis pariwisata Fadil berkembang pesat. Ia berhasil mengubah hidup banyak orang dengan memberikan mereka kesempatan untuk berwisata tanpa hambatan fisik. Dalam perjalanan spiritualnya, Fadil kembali ke Masjidil Haram, berdiri di depan Ka'bah dengan penuh rasa syukur. Kini, dengan kaki palsu, ia merasa lebih utuh dan damai daripada sebelumnya, menyadari bahwa kebahagiaan sejati datang dari cara kita menerima ujian hidup dan menemukan tujuan yang lebih besar. Kisah Fadil menjadi pembelajaran bagi banyak orang. Tidak ada yang bisa meramalkan takdir, dan terkadang kehidupan menguji kita dengan cara yang tak terduga. Namun, melalui ujian itu, kita bisa menemukan kekuatan yang tersembunyi dalam diri kita. Fadil kini menjadi contoh bagi banyak orang tentang bagaimana menghadapi cobaan dengan sabar dan tawakal, serta selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Kini, meskipun hanya memiliki satu kaki, Fadil merasa lebih utuh daripada sebelumnya. Ia merasa lebih dekat dengan Allah dan menemukan kedamaian yang sejati, bukan dari dunia, tetapi dari hati yang tulus menerima takdirnya.